Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada materi resultan gaya listrik. Nah, KD-nya adalah KD 3.2 menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Nah, anak-anak hebat, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menentukan resultan gaya listrik untuk beberapa muatan yang segaris. Yang kedua, siswa dapat menentukan besarnya resultan gaya yang sama dengan 0 pada sebuah muatan yang berada di antara dua muatan yang segaris dengan menerapkan persamaan resultan gaya listrik untuk beberapa muatan. Nah, tujuan yang terakhir, yang ketiga, yaitu siswa dapat menentukan resultan gaya listrik untuk beberapa muatan yang membentuk sudut. Sekarang kita masuk ke materi tentang resultan gaya listrik. Nah, di sini untuk materi di sini kita ada 2, yaitu yang pertama, resultan gaya listrik untuk vektor gaya yang segaris kerja atau sejajar, membentuk sudut bisa 0 seperti ini, bisa 180. Berikut yang kedua adalah resultan gaya listrik untuk vektor gaya yang membentuk sudut tertentu, jadi bisa 30, bisa 60, bebas ya. Nah, itu berikutnya. Nah, kita akan kupas masing-masing di situ, yaitu tentang resultan gaya listrik untuk vektor gaya yang segaris kerja, membentuk sudut 0 atau 180. Nah, ini yang terpenting, ketika kita mau menghitung, ini ada prasyarat dulu supaya nanti kita ke depannya sama persepsi ya. Kita samakan persepsi bahwa ketika menghitung gaya antar muatan menggunakan hukum kolom, abaikan tanda muatan untuk jenis ya. Jadi untuk apa tanda positif dan negatif ini? Tanda positif dan negatifnya adalah hanya, ini ada artinya, tanda positif dan negatif hanya digunakan untuk arah saja. Jadi kalau jenis muatan kan ada 2, positif dan negatif. Yang negatif itu tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan. Ya, jelas ya. Yang hanya boleh adalah yang arah. Nah, yang kedua, persepsi kita bahwa jika terdapat beberapa muatan listrik statis, nah gaya yang dialami itu namanya resultan, di mana resultannya itu diperoleh dari tarik menarik atau tolak molak antara muatan tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya, karena gaya itu memiliki besar dan arah, maka penjumlahannya juga harus secara vektor. Nah, itu harus dipahami. Oke, di sini kita lanjut. Contoh soal ya, supaya lebih detail kita bahas soal di sini. Yang pertama, kita belajar contoh soal untuk yang segaris kerja. Nah, di sini 3 buah partikel bermuatan listrik terdapat pada satu garis lurus. Jadi dia ada segaris ya. Kemudian di sini, nah ini seperti tampak pada gambar berikut. Ini ada gambarnya di sini. Nah, hitunglah gaya kolom pada muatan Q3, ini yang Q3 di sini, akibat 2 muatan yang lain. Berarti Q3 oleh yang lain. Yang lain berapa? 1 dan 2, karena ada 3 muatan, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Berarti nanti ada FR3 yang ditanya, atau sigma FR3, maka di situ kita mencari 3 oleh yang lain. Nah, ini sigma FR3 yang ditanya. Nah, ini FR3. Maka di sini oleh yang lain, yaitu F3 oleh 1 dan F3 oleh 2. Nah, ini yang akan kita cari. Berikut dengan hati-hati sesuai dengan persepsi kita di awal, bahwa tanda min atau plus pada jenis muatan tidak boleh dimasukkan. Yang dimasukkan adalah hanya tanda apa? Hanya tanda positif negatif, yaitu pada arah. Ya, oke. Yang ke kanan plus dan yang ke kiri adalah min. Jadi itu. Berikutnya di sini untuk yang apa? Yang jawaban di sini, ini Q1, ini Q2, ini 2, dan ini adalah 3.
Nah, di sini untuk mencari FR3 maka kita mencari F3 oleh 1. Ini negatif dan ini negatif, berarti tolak menolak. Kalau menolak berarti menjauh. Berarti kalau di 1 dia ke sana, kalau di 3 dia ke sana. Nah, ke sana itu ke kanan, menjauh, tidak menuju. Berarti ini adalah F3 oleh 1. Berikutnya 3 oleh yang lain, yaitu 3 oleh 2. Ini negatif, yang 3, kemudian yang 2 adalah positif, berarti menuju. Nah, ini gambarnya kalau di 3 ke sana. Seperti ini. Kalau di 2 berarti dia menuju, karena yang dibutuhkan di 3 maka kita gambar yang di 3 saja. Ini gambar ini. Yang ini adalah F31, yang ini berarti adalah F32. Nah, kita perjelas di sini ada gambar sebelah kanan. Nah, ini lebih jelas. Ini 3 oleh 2 dan ini 3 oleh ini 3 oleh 1 dan ini 3 oleh 2. Ini 2, ini 1. Nah, di sini setelah diperoleh gambar ini kita akan tahu mana yang plus, mana yang min. Berarti tentunya ini yang plus ya, ke kanan, dan ini adalah yang min. Kita lanjut, diketahui di sini. Nah, ini terdapat pada gambar di sini Q1-nya dimasukkan, Q1 8 mikrokolom, tanda negatif tidak dimasukkan. Masih ingat kenapa? Iya, jenis tidak boleh dimasukkan. Nah, di sini adalah 8 mikrokolom, berarti nilainya adalah 8 kali 10 pangkat dijadikan SI, berarti min 6. Berikutnya untuk Q2, 3 mikrokolom juga dijadikan SI, juga 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berikutnya Q3, 4 mikrokolom juga dijadikan SI, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian di sini ada diketahui jarak, sudah ada pada soal. Nah, kita cari di sini karena ini F31 maka kita carinya juga di sini R31. Kemudian yang di sini adalah R32. Jadi 3 oleh 1 berapa? Ini kita gambar. Ini 3, kemudian di sini 1. Berapa sekian ini? Kita lihat. Ini 0,2 dan ini adalah 0,1. Berarti 0,3. Ini adalah R3 oleh 1. Kemudian 3 oleh 2, di sini kita lihat, di sini ini ya saja. Berarti langsung 0,1. Nah, ini sudah. Berikutnya kita mencarinya, masing-masing kita cari dulu F31 dan F32. Kita cari. Di sini kita cari dulu F31 dan F32-nya. Nah, ini sudah. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini bahasanya. Oke. Nah, ini ya, kita cari masing-masing F31. Berarti di sini adalah K, Q3 dan Q1. Nah, kemudian untuk 3 oleh 2 juga begitu. Berarti iya, F32 berarti K, Q3, Q2. Untuk yang F32 pernya sama. Kalau untuk yang 31 ya R31 kuadrat. Nah, ini berarti tinggal mengganti dengan R31. Kita revisi di sini. Ada kesalahan. Berarti ini R31 kuadrat. Kemudian untuk yang F32 berarti ini sudah betul R32 kuadrat. Sekarang kita breakdown nilai dari K, di sini kita masukkan. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 kita breakdown 4. Kemudian Q3, kemudian Q1-nya yang 8. Kemudian R31-nya adalah 0,3. Kita masukkan, kita hitung di sini, berarti di sini adalah 9. Maaf, saya perjelas di sini. 9 kali 10 pangkat 9. Kita tulis yang tidak ada pangkatnya dulu, berarti 4. Kemudian 8, kemudian baru pangkatnya yaitu min 9, kemudian min 6, kemudian min 6. Berikutnya dibagi dengan 0,3 berarti 9 kali 10 pangkat min 2 ya. 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, seperti ini. Nah, kita coret di sini untuk 9 sama. Kemudian tinggal 4 kali 8 adalah 32. Kita tulis berarti 32. Kemudian pangkatnya kita tulis 9. Ini positif 9 dikurangi 6 adalah positif 3. Positif 3 kurangi 6 adalah 10 pangkat min 3. Kemudian plus 2 ya. Kemudian di sini berarti hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat min 1. 32 kali 10 pangkat min 1 adalah 3,2 Newton. Nah, ini hasilnya.
Berikutnya untuk yang F32 tinggal breakdown seperti tadi. Di sini K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q3-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q2-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6, dan R32-nya adalah 0,1 dikuadratkan. Maka hasilnya kita cek di sini. Oke, kita cek berarti yang tidak ada pangkatnya dulu ya, 9, kemudian 4, kemudian dikali 3 baru yang pangkat. 10 pangkat berapa? 9, kemudian min 6, kemudian min 6 dibagi berapa? 0,1 adalah 1 kali 10 pangkat min min 2 ya. Kita coret nih, tidak ada, semuanya bisa ya. Berarti 9 sama 4, kemudian dikalikan 3. 9 kali berapa? 4 kali 3, 12. Berarti 12 dikali 9. 2 kali 9, 18 ya. Sisa 1, 9 kali 1 adalah 9, berarti 10 ya. 108. Kita tulis di sini 108. Kemudian pangkatnya 10 pangkat positif 9 dikurangi 6 adalah 3, positif 3, kemudian dikurangi 6 lagi adalah negatif 3, kemudian dikali ke atas jadi positif 2, berarti ketemunya adalah 108 dikali 10 pangkat min 1, atau bisa ditulis adalah 10,8. Nah ini hasilnya sama ya, 10,8 di sini. Nah, oke. Lanjut sekarang kita cari resultannya dengan yang ikuti kaidah tadi, ke kanan adalah positif dan yang ke kiri adalah negatif. Oke. Yang ke kanan di sini adalah F31 ya. Tadi F31 adalah 3,2 dan F32 adalah 10,8, ketemunya adalah min 7,6 Newton. Nah, ini karena negatif maka dia arahnya adalah ke kiri. Nah, ini ada contoh soal berikutnya untuk yang membentuk sudut ya, untuk yang membentuk sudut. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini baru yang membentuk sudut. Nah, ini soalnya seperti ini, yang membentuk sudut ya. Sebuah segitiga A, B, C, siku-siku di A. Berarti kan nanti ada siku-siku di A. Panjang sisi AB adalah 30 cm, panjang sisi AC adalah 60 cm. Nah, 3 buah muatan titik tersebut masing-masing, nah ini sudah diketahui 20, 30 dan 160 yang masing-masing diletakkan di A, B dan C. Pertanyaannya, tentukan gaya yang dialami muatan listrik di titik A. Nah, caranya, nah ini kita diketahui dulu bahwa QA-nya adalah 20. Nah, ini ada kesalahan, kita betulkan dulu. Kita revisi yang salah, yaitu di situ adalah bukan 2 tapi 20 mikrokolom ya. Kita coret 20 mikrokolom berarti adalah 20 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita coret, berarti karena 10 pangkat 5, jadi gini, ini tadi kan 20 kali 10 pangkat min 6 ya, kolom. Ini dari 20 mikrokolom. Kemudian jadikan kolom menjadi 10 pangkat 6, disederhanakan lagi karena ada 20 menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 kolom, dimasukkan ke sini. Jadi ini adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang Q3 30 mikrokolom berarti 3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang QA, QB, QC ya, ini QA, kemudian ini QB dan ini yang QC adalah 160 menjadi 16 ya, mikrokolom menjadi 16 kali 10 pangkat. Nah, ini kita cek dulu yang 160 mikrokolom berarti adalah 160 kali 10 pangkat min 6. Kalau mau dijadikan 16 berarti 16 kali 10 pangkat min 5. Oke. Kali 10 pangkat min 5. Nah, ini dibenarkan dulu ya, kita revisi. Nah, tujuan kita belajar seperti ini, kita merevisi, mungkin ada yang keliru ya. Oke, lanjut berikutnya. R-nya di situ diketahui pada RAB ini 30 cm. Nah, ini kemudian ini RAC 60 cm. Kita masukkan di sini RAB 30 berarti 0,3 meter, kemudian RAC 60 cm berarti 0,6 meter. Nah,
Di sini langsung kita cek di gambarnya, di situ sudah jelas gambarnya, sudah ada. Nah, di sini ada gambarnya untuk segitiga siku-siku di A ya, segitiga yang siku-siku di A. Nah, kita cek gambarnya, di situ ada jelas. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini ada muatannya, di sini hati-hati, muatan khi A-nya adalah negatif, kemudian khi B-nya positif dan khi C-nya juga positif. Nah, ini. Nah, kita cari di situ. Nah, kita cari oleh karena kedua. Nah, ini kita cari FAB-nya dulu. Jadi A terhadap B. Nah, ini gambarnya sudah jelas. FA oleh B karena dia negatif dengan positif maka menarik menuju B. Jadi arahnya ke kanan. Nah, ini ditulis FAB ya, FAB. Sedangkan untuk yang di C, nah ini FAB, saya perjelas ini FAB. FAB, kemudian yang ini FAC itu juga menuju karena ini negatif dan ini positif, maka tarik menarik ini FAC sudah jelas ya. Kemudian kita cari masing-masing FAB berarti K, Khi A, Khi B. Sedangkan FAC berarti K, Khi A, Khi C. Tentunya dibagi R kuadratnya. Yang ini adalah RAB kuadrat, yang ini adalah RAC kuadrat. Untuk K kita masukkan seperti tadi 9 kali 10 pangkat 9, kemudian RAB-nya Khi A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian B-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini kita hitung yang belum ada, yang tidak ada pangkatnya kita pisah ya. 9, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 10 pangkat berapa? Positif 9, kemudian min 5 dan min 5, kemudian 0,3 berarti 9 kali 10 pangkat min 1. Ini kita coret 9, tinggal 2 kali 3 adalah 6. Pangkatnya kita tulis 9 kurangi 5 kurangi 5 lagi berarti min 1. Min 1 ditambah 1 ya, ditambah 1 berarti 6 Newton. Kita cek nanti mungkin ada kesalahan, yang mana yang salah kita betulkan. Kita cek dulu maaf yang untuk yang FAC yaitu Khi A Khi C, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kita langsung uraikan di sini 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 2 kali 10 pangkat min 5, 2 kali 10 pangkat min 5 ya, gini 10 pangkat min 5. Kemudian ada lagi di situ yaitu 16 kali 10 pangkat min 5 ya. 16 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti ini. Kemudian dibagi dengan 36 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Oh, ini 9 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini di sini ya. Berarti ini plusnya 2. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 1 berarti 6 kali 10 pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 60. Nah, benar kan? Jadi kita proses dulu ke bawah, mungkin ada kesalahan kita betulkan lagi. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk yang FAC berarti di situ kita masukkan yang kita cari yang tidak ada pangkatnya kita jadikan 1. Berarti ada angka 9, ada angka 2 dan ada angka 16. Kemudian pangkatnya kita tulis 10 pangkat 9, kemudian min 5, kemudian min 5 lagi, kemudian dibagi dengan 36. Nah, seperti ini, kemudian dikali 10 pangkat min 2 begitu. Nah, 16 ini dibagi 16 bisa enggak ya? Bagi yang mudah aja ya, enggak usah mikir ya, bagi 4 itu ya. Nanti diuraikan lagi boleh. 4 berarti 36 bagi 4 adalah 9. Kita tulis sisanya berarti 9 kemudian kali 2 kali 4 dibagi 9. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 9 bisa coret. Berarti tinggal 2 kali 4 adalah 8. Kita sekarang pangkatnya 9 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 1, kemudian per 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 1 plus 2 ya. Min 1 plus 2 berarti 8 kali 10 pangkat berapa? Iya, 8 kali 10 pangkat berapa? Oke, kita cek di sini 8 kali 10 pangkat. Bentar, ada
Baik, kita lanjut tadi yang terkendala sedikit, yaitu hasil dari 8 kali 10 pangkat min 1, kemudian plus 2, yaitu 8 kali 10 pangkat berapa? Iya, 8 kali 10 pangkat positif 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan yang di sini. Nah, 8 kali 10 pangkat positif 1 adalah 80 ya. 80. Jadi di sini kita masukkan ke sini 80 ke breakdown dari F-nya tadi karena membentuk sudut dan sudutnya adalah tegak lurus, maka persamaannya F adalah FAB kuadrat plus FAC kuadrat akar kanan. Di sini kita masukkan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. 60 kuadrat 36 berarti 3600. Kemudian 80 kuadrat adalah 6400, hasilnya adalah 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100 ya. Nah, anak-anak hebat, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lanjut beberapa soal yang bisa Anda kerjakan di rumah, yaitu tugas untuk penguasaan materi supaya lebih jelas ya. Di sini ada 2 soal yang saya berikan untuk tugasnya. Nah, ini yang pertama, 2 buah muatan listrik Hi1 2 mikrokolom dan Hi2 4 mikrokolom terpisah pada jarak 10 cm. Nah, jika sebuah muatan Hi akan diletakkan di sekitar kedua muatan, nah di manakah muatan Hi harus diletakkan agar muatan tersebut tidak mendapatkan gaya? Nah, soal semacam ini bisa Anda kerjakan dengan resultan yang pertama, itu yang membentuk segaris ya. Nah, soal yang kedua, nah Anda bisa lihat di sini. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini tugasnya. Nah, untuk yang kedua ini adalah membentuk sudut ya. Anda bisa mengerjakan dengan membentuk sudut. Nah, di sini contohnya saya soalnya seperti ini. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terdapat muatan listrik statis masing-masing 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, dan 2 mikrokolom. Tentukan gaya kolom yang dialami setiap muatan. Jelas di sini Anda mengerjakan 3 resultannya ya. Berarti di sini untuk FR untuk yang 2, FR untuk yang 3, dan FR untuk yang 2 yang ke berikutnya ya. Jadi ada 3 FR-nya. Kalau Anda buat Hi1, Hi2, dan Hi3, berarti di situ ada FR1 untuk yang 2, FR2 untuk yang 3, dan FR3 untuk yang 2. Nah, silakan dikerjakan dulu. Setelah mengerjakan baru kita cek ya apakah pekerjaan Anda sudah betul. Nah, setelah dikerjakan baru cek di sini ya. Nah, kita kerjakan di sini, kita cek di sini pekerjaan Anda betul atau salah. Nah, langkah yang pertama tentunya kita tulis diketahui ya. Kita tulis di sini D1 yaitu G1 sama dengan berapa? 2 mikrokolom ya. 2 mikrokolom, saya tulis lagi di sini lebih jelas. G1 adalah 2 mikrokolom di mana satuan SI-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berikutnya G2-nya adalah 4 mikrokolom. Kemudian dirubah dalam SI kolom yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berikutnya terpisah pada jarak 10 cm. Maka di sini ada R12 sama dengan 10 cm. Kemudian jika sebuah muatan Hi diletakkan di sekitar, maka saya gambar dulu. Ini misalkan muatan 1, saya tulis ini Hi1. Kemudian di sini ada muatan 2. Hi2, jadi kita anggap positif karena memang di sini tidak ada tanda. Kalau negatif baru ada tanda. Nah, di sini diletakkan di manakah muatan Hi harus diletakkan. Kita anggap muatan Hi ini diletakkan di tengah ya tentunya ya, supaya agar muatan tersebut tidak mendapat gaya. Nah, ini saya tulis Hi begini. Misalkan di sini. Nah, di sini muatannya berarti misalnya kita buat positif misalnya. Bu, kalau kita buat negatif ya sama saja, tidak masalah.
Nah, di sini di manakah muatan Khi harus diletakkan agar muatan tersebut tidak mendapatkan gaya? Berarti di sini ada F resultan di titik ya, sigma F resultan di titik apa? Di titik Khi ya, FR Khi. Berapakah FR Khi atau R Khi gitu, enggak apa-apa ya. Maka di sini caranya kita cari dulu, kita gambar di sini sampai di sini adalah 10 cm. Kita cari jaraknya dulu. Ini adalah 1 terhadap 2. Kemudian di sini yang ditanya Khi ini, maka Khi terhadap Khi1 kita anggap saja Khi3 mungkin, atau misalkan saja nggak apa-apa. Anda buat Khi juga nggak apa-apa, soal mudah ya. Yang dicari di sini F resultan di maaf, jaraknya jika F resultan di sini 0. Maka di sini kita gambar untuk gayanya 3 terhadap 1 karena dia sama-sama positif, maka dia menolak. Di sini berarti dia ke kanan ya. Kalau kita gambar di 3, kita gambar di 3 karena yang ditanya adalah pada 3. Berarti di sini F 3 oleh 1. Sekarang 3 oleh 2. 3 oleh 2 juga menolak, maka dia ke kiri gambarnya. Kita tulis, setelah menulis panah kita tulis hasilnya, berarti di sini F3 oleh 2. Berikutnya R-nya di sini ini adalah 3 oleh 1. Misalkan kita cari ini, misalkan yang dicari X gitu. Berapakah ini? Maka di sini 3 oleh 1, di sini R31 ya. Saya tulis di sini R31. Nah, saya tulis di sini saja. R31 sama dengan X, kemudian R32 berapa berarti? Nah, ini 10 berarti di sini adalah 10 min X sisanya ya. Berarti 10 min X ini adalah R32. Seperti ini. Nah, berikutnya kita kerjakan D3-nya seperti ditanya D2 ya, maaf. D2 misalkan X yang ditanya. Maka di sini untuk yang D3, maka di sini D3-nya kita pakai persamaan ini tadi ya. Sigma FR tidak mendapat gaya berarti sama dengan 0. Maka yang ditanya adalah X-nya berapa gitu. Nah, ini pertanyaannya. Maka ini FR3-nya saya tulis dulu, sigma FR3 sama dengan 0. Kita lihat FR di 3 di sini yang ke kanan adalah 31, berarti kita tulis F31. Kemudian ditulis lagi yang ke kiri min, berarti F32 sama dengan 0. Maka di sini bisa ditulis F31 tetap positif, kemudian F32 pindah ruas jadi negatif. Dari negatif jadi positif, malah kebalik ya. Berarti F31 sama dengan F32. Berikutnya kita selesaikan. F31 adalah K, Khi3 Khi1 per R31 kuadrat seperti ini. Kemudian F32 adalah K Khi3 kemudian Khi2 dibagi R32 kuadrat. Nah, ini yang sama kita coret apa? K ya. Kemudian ada lagi yang sama apa? Khi3. Nah, berikutnya sisanya kita tulis hasilnya. Khi1 per R31 kuadrat, tulis di sini tidak apa-apa ya. Khi1 dibagi R31 kuadrat sama dengan Khi2 dibagi R32 kuadrat. Kita masukkan di sini masing-masing Khi-nya, atau kita pisah dulu Khi dengan Khi, R dengan R. Khi1 dibagi Khi2 pindah ruas, sebelah kanan jadi sebelah kanan dia positif, maka sebelah kiri jadi sebelah kanan dia dikali maksud saya, maka sebelah kiri, ruas kiri dibagi, maksud saya begitu. Kemudian R-nya dijadikan 1, R32 adalah tetap di pembaginya. Kemudian di sini pindah ruas dari dibagi menjadi dikali ya. Maka di sini R31 kuadrat. Kita ingat-ingat kita memasukkan persamaan. Khi1-nya adalah 2, Khi2-nya 4. Kemudian R31-nya X dan R32 adalah 10 min X. Kita masukkan berikutnya. Ya, Khi1-nya tadi 2 ya. 2. Kemudian Khi2-nya adalah, kita tulis gak apa-apa, Khi1 dibandingkan Khi2 sama dengan berapa tadi?
Kita tulis dulu enggak apa-apa, yaitu R31 kalau nggak salah, berarti X ya, X dibagi 10 min X ya, dibagi 10 min X. Nah berarti kita masukkan di sini 10 min X nya. Oke, kita tulis di sini Q1 dibandingkan Q3 ya. Q1 dibandingkan Q3 sama dengan 10 min X kuadrat dibagi X ya. Kita tulis dulu di sini. Oke. Ya, Q1 dibandingkan Q2 adalah 10 min X gini kuadrat dibagi X kuadrat ya, seperti tadi. Maka di sini kita masukkan Q1 adalah 2 dari soal, kemudian Q2 adalah 4, kemudian di sini adalah 10 min X tetap kuadrat, di sini per X kuadrat ya, per X kuadrat. Nah di sini kita bagi pembagian ya, di sini 2 dibagi 2 adalah 1, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Maka di sini kita tulis dulu hasilnya. 1/2 adalah 10 min X dalam kurung kuadrat dibagi X kuadrat. Nah ini ruas kiri kita bagi, kita akar, ruas kanan juga kita akar untuk menghilangkan kuadrat. Akar 1 kita selesaikan tetap 1, akar 2 adalah 1,4 ya, kita pakai akar 2, kalau lebih detail 1,4 sekian ya. Kita pakai gini saja. Kemudian akar 10 min X kuadrat adalah bilangan itu sendiri, berarti 10 min X, kemudian akar X kuadrat adalah X. Baru di sini kita perkalian silang seperti ini. 1 kali X adalah X, kemudian 1,4 kali 10, saya tulis dulu 1,4 kali 10 min X seperti ini. Nah kita bongkar dalam kurungnya, berarti ini tetap X. 1,4 kali 10 adalah 14, kemudian 1,4 kali X adalah 1,4 X. Yang punya X kita jadikan 1, berarti di sini X, kemudian di sini plus ya, 1,4 ruas kanan negatif, kita pindah menjadi ruas kiri jadi positif ya. 1,4 X adalah 14. Maka kita jumlahkan di sini. X ditambah 1,4 X adalah 2,4 X. Hasilnya di sini 14. Maka X ketemu di sini yaitu 14 dibagi 2,4. 14 dibagi 2,4. Nah, bisa Anda cari pakai pembagian ya, ketemunya adalah 5,8 ya. Satuannya apa di sini? Sentimeter. Tadi kan diketahui 10 cm. Nah ini untuk pembahasan ya, nomor 1 tentang vektor yang segaris kerja. Nah tugas berikutnya yaitu yang membentuk sudut. Di sini pembahasannya adalah langsung saja pada soal ini kita tulis diketahui, yaitu di situ ada sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 30 cm, berarti di situ diketahui R-nya atau sisinya kita tulis di sini. Oke, D1, maka kita tulis sisi gitu aja nggak apa-apa. 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Langsung saja nggih. Kemudian di situ terdapat muatan listrik masing-masing, berarti kita tulis di sini Q1 misalkan di perumpamaan 1 2 3, atau Anda pakai ABC juga boleh, terserah ya. 2 mikrokolom, kemudian Q2-nya adalah 3 mikrokolom, kemudian Q3-nya adalah 2 mikrokolom. Pertanyaannya adalah tentukan gaya yang dialami pada muatan 3 mikrokolom. Berarti di sini yang ditanya sigma FR, iya FR2. Kita gambar di sini segitiga sama sisi misalkan begini ya. Ini Q1 di sini, Q1 misalkan. Kemudian di sini Q2 dan di sini adalah Q3. Kita buat muatannya karena tidak diketahui, berarti semuanya adalah positif seperti ini. Positif semua. Nah, seperti ini. Maka di sini untuk yang misalkan ini 2, berarti kita gambarnya di 2. Sekarang 2 oleh 1. Sama-sama positif, tidak mau berarti menolak, dia ke kanan. Kita tulis setelah anak panas yaitu F2
2 oleh 1. Sekarang 2 oleh 3 sama-sama positif menolak, berarti ke bawah begini. Ini adalah F2 oleh 3. Sekarang kita kupas satu-satu, kita cari masing-masing. Yang ditanya adalah sigma D2 adalah sigma apa? FR2. Nah, ini yang ditanya begini. Kita cari masing-masing di situ untuk yang F21. F21 dulu nilainya adalah K, Hi2, kemudian Hi1 dibagi R21 kuadrat. Kita masukkan Hi2-nya adalah Hi2-nya 2 dan Hi2-nya 3 dan Hi1-nya adalah 2. 2 kali 3 atau 3 kali 2. Kita masukkan di sini, kita buat gini. Seperti ini. Berarti di sini untuk yang Hi1-nya kita tulis. Oke, seperti ini kita tulis di sini. Berarti K-nya adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita tulis 9 kali 10 pangkat 9 ya. 9 kali sama dengan ya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan 2 kali 10 pangkat min 6, dikalikan 3 dulu juga tidak apa-apa, baru 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian diper ya 30 cm, berarti 30 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, seperti ini. Kemudian kita tulis yang tidak ada akarnya dulu, ada angka 9, kemudian ada angka 3, kemudian angka 2, baru kita tulis yang ada pangkatnya dulu. Pangkatnya sekarang berarti 10 pangkat min 9 positif 9, kemudian min 6 dan min 6 dibagi di sini 30 kuadrat adalah 900, kemudian 10 pangkat min 4 kuadrat adalah min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini nolnya 2 kita coret di sini. Berarti di sini tinggal 10 pangkat min 2 gitu. Nah, ini 9 dengan 9 juga bisa kita coret seperti ini. Nah, sisanya kita tulis berarti 3 kali 2. Kemudian 10 pangkat 9 dikurangi 6 min positif 3 dikurangi 6 lagi berarti min 3. Kemudian per 10 pangkat min 2. Nah, di sini 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 10 pangkat min 3. Kemudian ini min 2 ke atas jadi positif. Berarti hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 1. Atau bisa ditulis 0,6 Newton. Berikutnya yang F3 oleh berapa? Kita cek di sini. Tadi sudah ketemu F21, ya sekarang berarti F2 3. Kita lihat F2 oleh 3. Berarti nilainya ya 3, maaf kita benarkan dulu di sini untuk yang F23-nya. Nah, ini adalah Hi3-nya adalah 2 mikrokolom. Seperti ini. Nah, begini. Oke, kita kerjakan di sini. Berarti 32 kita masukkan F31 ya. F31 kita masukkan di sini. Ini F31 sama dengan ya K berarti Hi3 ya, kemudian Hi1, kemudian dibagi R31 kuadrat. K kita masukkan yaitu 9 kali 10 pangkat berapa? 9. Kemudian Hi3-nya adalah 3 mikrokolom, berarti 3 kali 10 pangkat berapa? Iya, min 6. Kemudian di situ 2 kali 10 pangkat min 6 untuk Hi1. Kemudian R31 30 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, seperti ini. Nah, ini sama ya dengan ini, persis, maka tidak usah kita turunkan, langsung saja ketemunya sama. Ini persis ya, Anda bisa cek persis, ini persis dengan ini, langsung saja, berarti hasilnya adalah 0,6 Newton. Berikutnya kita cari F resultan dari persamaan ini, masuk ke sini ya. Nah, ini sigma FR2, kita cari di sini sigma FR2. Nah, sigma FR2 bagaimana persamaannya? Iya, FR2 sama dengan, saya tulis di sini, sigma FR2 R2 sama dengan akar berapa? Iya, F berapa? 3 F2
Sebentar saya cek di sini F3 F23 ya, yang betul F23 dan F21. Saya betulkan ini F23 dan F21, maka nilainya kita masukkan. Di sini F32 kita masukkan di sini. Di sini F32 atau 23, F23. Ini juga F23. Begini. F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat, kemudian ditambah 2 kali ya F23 kali F21 cos 60 ya. Cosnya 60. Cos 60 adalah berapa? Iya, setengah. Cos 60. Kita masukkan di situ. Ya, F23-nya berapa? Kita masukkan ya 0,6 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat ditambah 2 kali 0,6 kemudian kali setengah. Nah, ini bisa coret setengah dengan 2, maka sisanya adalah 0,6 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat. Di sini ada 0,6 kuadrat lagi. 0,6 kali 0,6 adalah 0,6 kuadrat. Maka di sini 0,6 kuadratnya ada 3, yaitu 3 kali 0,6 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa dikeluarkan untuk yang 0,6 kuadrat, berarti bilangan itu sendiri, berarti 0,6 akar 3 adalah tetap akar 3 Newton. Demikian anak-anak hebat, perjumpaan kita pada pagi hari ini untuk tugas. Silahkan dicek, kalau ada yang salah silahkan dibetulkan. Pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak hebat, mari bersama-sama kita simpulkan, kita buat rangkuman. Nah, kita buat 3 rangkuman anak-anak hebat. Yang pertama adalah cara menentukan resultan gaya listrik untuk beberapa muatan yang segaris adalah dengan cara, masih ingat? Yaitu menjumlahkan vektor. Artinya memperhatikan arah, yaitu taat azas, sesuai azas. Yaitu jika dia ke kanan dia positif, jika ke kiri negatif, jika ke atas positif untuk sumbu Y, dan jika ke bawah adalah negatif untuk sumbu Y. Baik, kita lanjut rangkuman yang kedua, yaitu cara menentukan besarnya resultan gaya listrik yang sama dengan 0 atau tidak mendapatkan gaya resultannya yang segaris. Nah, ada tips di sini, saya berikan tips. Yang pertama, jika kedua muatannya sejenis, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka caranya letakkan muatan ketiga di tengah. Di tengah itu di sini, misalkan ini muatan positif dengan positif. Di tengah itu di sini. Ya, di antaranya. Dekat muatan yang kecil. Yang kecil itu yang gimana? Nah, misalkan di sini ada contoh, saya langsung contoh di sini min 9 dengan 4. Yang kecil itu kecil nilainya. Jadi min 9 dengan 4 itu yang kecil adalah positif 4, bukan negatif 9. Nah, negatif ini apa? Bukan negatif kan kecil, bukan. Negatif itu adalah jenis, hati-hati. Kesepakatan awal, di prasyarat awal kita sudah sepakat bahwa untuk tanda min dan plus hanya digunakan arah, tidak boleh digunakan untuk jenis. Ini hanya jenis negatif dan di sini hanya jenis positif. Nilainya 9, yang negatif nilainya 4. Maka besar nilainya adalah besar nilainya adalah 9. Yang kecil adalah 4 seperti ini. Nah, berarti di mana harus diletakkan? Nah, berarti di antaranya dekat 4, berarti di sini. Klik kira-kira. Itu. Ini misalkan Q1 ya, misalkan Q1 4 mikrokolom misalkan. Kemudian Q2 positif. Berapa? 9 mikrokolom misalkan. Maka diletakkan di sini. Ini adalah Q3-nya. Positif juga misalkan. Q3. Maka Q3 ini oleh 1 dia menolak. Menolak berarti menjauh dari 1, berarti ke kanan. Ditulis di sini F3 oleh 1. Kemudian oleh 2 dia juga sama-sama positif. Menolak berarti menjauh 2, berarti ke kiri. Ini adalah F3
2. Nah, persamaannya kita tulis di sini, berarti sigma FR3 sama dengan 0. Yang ke kanan adalah positif F31, yang ke kiri adalah negatif yaitu F32 ini. F32 berarti sama dengan 0. Nah, di sini F31 sama dengan F32 kan negatif di ruas kiri, berarti kan positif di ruas kanan seperti ini. Nah, kalau yang ditanya jaraknya berapa dari muatan 1 supaya 0, muatan ketiga diletakkan di mana? Nah, ini caranya begini. Misalkan antara keduanya ini 10 cm misalkan. Nah, Anda beri saja simbol di sini misalkan X. Tuh, yang di sini disimbol, berarti berapa sisanya? Yaitu 10 min X. Seperti pada contoh soal kemarin ya, latihan soal yang ada pada materi ya, seperti itu caranya. Nah, ini tipsnya supaya lebih cepat ya. Berikutnya yang kedua, yaitu jika muatan yang berlainan jenis positif dengan negatif atau negatif dengan positif itu harus diletakkan di luar ya, dekat muatan yang kecil, di luar. Di luar mana? Ini meluar. Sini luar. Tapi segaris kerja, bukan yang di sebelah sini atau sini. Di tengah boleh Bu? Tidak, karena dia adalah berlainan jenis, harus di luar. Nah, berarti misalkan di sini, misalkan letakkan yang kecil ya, misalkan ini min 9 mikrokolom. Maaf, ini positif aja ya. Maaf, ini positif, mikrokolom 4 misalkan. Mikrokolom, ini misalkan Q1 gitu ya. Kemudian ini Q2 misalkan. Q2-nya adalah negatif 9 mikrokolom. Letakkan di mana? Dekat yang kecil di luar. Pokoknya dekat yang kecil semua. Di luar. Berarti yang 4 bukan yang 9 sini. Misalkan di sini positif atau negatif sama, begitu juga ini. Mau negatif mau positif, letakkan di tengah. Kalau sejenis. Nah, misalkan di sini saya anggap aja positif, maka di sini kita uraikan untuk F-nya. F ini misalkan ini Q3 ya, Q3. Q3 yang ini ya, ini Q1. Tuh ikut ini. 1 ikut ini. Oke. Sekarang Q3 oleh 1. Dia menolak, menjauh dari 1, berarti ke sana, ke kiri. Ini adalah F3 1. Kemudian 3 oleh 2. Dia positif dengan negatif, menarik, berarti menuju. Ini berarti F3 2. Oke, kita tulis di sini. Berarti sigma FR3 sama dengan 0. Yang ke kanan positif adalah apa? F32 ini, F32. Kemudian yang ke kiri negatif F31 sama dengan 0. Maka F32 sama dengan F31 karena di sini ruas kiri negatif, maka ruas kanan adalah positif. Berikutnya di sini perhatikan, untuk misalkan yang ditanya di mana harus diletakkan supaya 0 jaraknya terhadap Q1, maka Anda beri simbol saja. Misalkan di sini diketahui 10 cm gitu ya. 10 cm di soal. Nah, ini seperti ini, maka di sini anggap misalkan di sini X. Nah, begitu. Berarti yang ini semua berarti X plus 10 cm, begitu. X plus 10 cm. Demikian tip yang rangkuman nomor 2. Masuk di rangkuman yang ketiga, yaitu cara menentukan resultan gaya listrik untuk beberapa muatan yang membentuk sudut dengan persamaan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos theta. Anak-anakku, jika tetanya adalah tegak lurus, berarti tetanya 90 derajat, maka Anda bisa gunakan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Terima kasih anak-anak hebat. Demikianlah materi fisika yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.